Shalom, selamat pagi saudaraku. Saya percaya hari ini Anda diberkati Tuhan luar biasa. Ya, ucapkan syukurmu dan bersemangatlah hidup untuk melayani Tuhan hari ini. Amin ya. Saudaraku, Matius 5:16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ayat ini bisa-bisa Tuhan mau berkata begini, kamu harus bisa jadi contoh untuk dunia ini, supaya melalui hidupmu namaku dimuliakan. Betul kan saudaraku? Begitu. Lah, tetapi kita tinggal di zaman sekarang ini, zaman yang boleh saya katakan zaman yang bising. Zaman yang banyak suara tapi sedikit bukti. Kenapa pastor ngomong begitu? Karena kita hidup di zaman di mana orang lebih banyak bicara daripada action. Lebih banyak berkoar-koar daripada berbuah. Kekristenan itu action. Kekristenan itu berbuah, saudaraku. Dan berbuahnya harus manis. Karena banyak orang Kristen berkata, aku mengasihi Tuhan. Tapi hidupnya tidak membuahkan bahwa dia mengasihi Tuhan. Katanya pelayanan karena aku mencintai Tuhan. Tapi dari buah pelayanannya nggak ada. Banyak orang berkata, aku mau berubah. Tapi puluhan tahun jadi Kristen ya begitu terus. Mulutnya nggak berubah, pikirannya nggak berubah, mindsetnya nggak berubah, karakternya apalagi nggak berubah. Nggak ada perubahan. Tapi jabatan di gereja naik terus, tapi nggak ada perubahan. Di rumah orang jadi bingung. Apanya yang berubah? Kenapa dia bisa naik ya jabatannya di gereja? Coba, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang terjadi di lapangan seringkali. Maka selalu saya tekankan bahwa kekristenan itu bukan soal kata-kata bijak rohanimu. Bukan serentetan quotes rohanimu yang indah-indah yang kelihatannya mengesankan manusia di luar sana. Tetapi kekristenan itu adalah tentang kualitas hidup yang membuktikan siapa dirimu dan apa gunamu di bumi ini dan bagaimana engkau memuliakan Kristus dan Bapa Elohim Yahweh dalam hidupmu. Buktikan pertobatanmu. Itu yang seharusnya kekristenan itu begitu. Tahun lalu ketemu kita, orang ini menilai kita begini. Tahun berikutnya ketemu, loh kok sama? Loh kok tambah parah nih malah? Ataukah tahun ini ketemu dengan kita orang ini, tahun depan dia ketemu, loh kok berubah nih? Berubah semakin seperti Kristus. Tahun berikutnya lagi, wow, lebih baik lagi. Tahun berikutnya lebih baik lagi. Itu saudaraku seharusnya begitu. Maka saya pada pagi hari ini saya mau mengajak kepada kita semua yang mendengar renungan The Message ini, untuk kita berhenti. Jangan banyak bicara dah. Tapi mulai do something untuk pekerjaan Tuhan. Jangan berisik. Stop berisik. Mulai buktikan dengan hidup yang berubah dan berbuah. Amin, saudaraku. Ya, karena panggilan Allah itu jelas. Untukmu dan untukku adalah hidupmu harus berbuah, nak. Hidupmu harus berubah dan berbuah. Allah tidak mencari kebisingan dari hidup kita yang seakan-akan sibuk dengan ini dan itu, tapi dia mencari buah perubahan, pertobatan. Matius 7:20 berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudaraku, kesalehan itu tidak terlihat dari doa yang dilantunkan secara cantik dan keras dan lantang, dari kata-kata rohani yang kelihatannya wow, atau dari status-status rohani yang kelihatannya keren dan sebagainya. Atau dari pelayanan-pelayanan yang bisa dipajang, dipamerkan. Bukan. Yang Tuhan cari adalah karaktermu berubah seperti putra tunggalnya. Bukan kesibukanmu, bukan kebisinganmu dalam pelayanan. Dan kerajaan Allah itu bukan soal bicara, tetapi dalam 1 Korintus 4 ayat 20 berkata, kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kuasa itu bukan tentang mujizat yang spektakuler, tetapi kuasa hidup benar. Holiness movement.
Saya selalu menekankan bahwa tanda orang yang sungguh bertobat bukan mulutnya, tetapi ketaatannya. Orang bisa buat-buat di mulutnya. Bisa berpura-pura manis, berpura-pura baik. Tetapi orang yang sungguh bertobat itu kelihatan dari ketaatannya, saudaraku. Bagaimana pastor untuk kita bisa hidup tidak berisik tapi do something untuk Tuhan? Fokuslah pada perubahan dirimu, bukan pada citra dirimu. Banyak orang ingin terlihat rohani, tapi tidak benar-benar mau rohani. Banyak orang ingin terlihat berubah, tapi tidak benar-benar mau berubah. Maka ingat ya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak terkesan dengan kesibukan rohani kita. Tetapi Dia mencari keserupaan karakter Kristus di dalam diri kita. Itu yang dikejar oleh Bapa Elohim Yahweh dalam hidupmu dan hidupku. Jadi jangan sibuk memoles penampilan rohanimu, tetapi sibuklah memperbaiki hatimu, karaktermu, pemikiranmu, perasaanmu, mulutmu, semuanya. Kenakan kacamata ilahi. Itu yang paling penting. Fokus kepada perubahan diri dulu, bukan citra diri. Itu saudaraku. Karena banyak orang yang menilai orang mengikuti kacamata orang. Gara-gara orang A tidak suka dengan B, kita ikut-ikut tidak suka dengan B karena si A memberikan penilaian kepada kita tentang si B. Nah itu tidak beres berarti hidup kita. Maka pada pagi hari ini saudaraku, coba renungkan, buktikan iman kita melalui tindakan nyata kita. Yakobus 2:17 berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka tidak perlu mengumumkan bahwa kita sedang berubah. Cukup lakukan kebenaran. Dan waktu akan membuktikan bahwa kau dan saya memang berubah atau tidak. Amin, saudaraku. Tidak perlu berkata aku mau lebih sabar, tapi mulailah dengan kurangi marahmu. Tidak perlu berkata aku mau mengampuni, mulailah dengan tidak membalas. Amin. Tidak perlu berkata aku mau mendekat kepada Tuhan, mulailah taat dalam hal-hal kecil untuk nyenengin hati Tuhan. Maka tundukkan dirimu pada didikan Tuhan, saudaraku. Biasakan dirimu taat tanpa banyak ngomong. Diam untuk mendengar suara Tuhan. Kerjakan hal yang benar meski tidak dilihat banyak orang. Buktikan bahwa aku berubah lewat ketaatan dan konsistensi. Amin, saudaraku. Orang yang benar tidak perlu dipuji. Dia hanya perlu taat kepada kehendak Bapaknya. Itu loh saudaraku. Maka dengan cara begini nanti kamu masuk medan pelayanan, kamu udah terlatih. Gak ada orang kasih tepuk tangan, malah kamu disalahin, sudah berkorban, sudah keluar ini, keluar duit, keluar tenaga, keluar pikiran, keluar waktu, keluar harta, semuanya. Masih disalahin lagi. Kamu udah kuat. Kenapa? Karena memang kita sedang melatih kebiasaan untuk taat kepada kehendak Allah. Meskipun itu tidak menguntungkan kita secara pribadi. Tapi kita melihat dari sudut pandang ilahi. Ini rezekiku, aku bisa melayani Tuhan. Mungkin gembalamu, pemimpinmu, teman pelayananmu malah memakimu, menyalahkanmu gara-gara kamu menentukan ini dan itu. Tapi kamu boleh berpikir, aku taat karena aku orang benar. Orang benar tidak perlu dipuji. Aku hanya perlu taat. Coba saudaraku. Caranya gimana pastor? Ya itu tadi saya ngomong, tundukkan dirimu pada didikan Tuhan. Betul. Diam untuk dengar suara Tuhan. Jangan nilai orang lain gara-gara orang lain tidak suka dengan si A, kamu ikut-ikutan. Kerjakan hal benar. Hal benar tahu ya saudaraku ya. Ya sesuai kehendak Tuhan. Meskipun tidak dilihat orang. Meskipun tidak disukai orang, meskipun dibenci orang, meskipun dimusuhi orang.
Dan buktikan kualitasmu lewat konsistensimu dan ketaatanmu. Saya ngomong begini saudaraku, saya ngomong berkali-kali. Dulu saya tidak pelayanan, hidup bandel, malah gak ada musuh. Tapi sekarang saya jadi hamba Tuhan, banyak musuh. Gara-gara apa? Karena kebenaran yang saya tegakkan, prinsip-prinsip hidup yang berubah. Gak apa-apa. Hari ini orang mau ngomong apa tentang saya, don't care. Yang penting apa? Orang benar tidak perlu dipuji. Hanya perlu taat. Dan nanti saya akan buktikan lewat perubahan yang konsisten. Anda juga harus begitu. Amin, saudaraku. Gak perlu berisik. Gak perlu berisik. Kalau pelayanan itu gak perlu berisik. Gak perlu dipuji. Gak perlu tepuk tangan orang. Gak perlu tepuk tangan gembalamu. Gak perlu tepuk tangan teman pelayananmu. Gak perlu tepuk tangan siapapun. Yang kau kejar adalah hati Tuhan. Amin, saudaraku. Kenapa Tuhan mau kita diam dan lakukan dan berbuat sesuatu untuk Dia? Karena kesunyian itu melatih hatimu untuk mendengar suaranya. Amin. Maka kau akan diletakkan Tuhan di dalam kesendirian-kesendirian kalau kamu sudah sampai ke gunung Tuhan, saudaraku. Dengar baik-baik. Semakin kau sendiri berarti pathway-mu sudah benar. Kenapa? Karena memang kesunyian itu melatih untuk kau dan saya hanya mengandalkan Tuhan. Di dalam diam kita belajar membedakan keinginan diri, mematikannya, mulai melumpuhkannya, menghempaskannya dalam hidup kita, dan kita mulai mencari kehendak Allah. Terus di dalam kesunyian itu, di dalam diam itu, kita semakin memperbesar volume kehendak Allah dalam hidup kita. Semakin lihai kita, lama-lama semakin pandai, semakin peka, dan akhirnya kita baru mengerti apa itu kehendak Allah melalui kesunyian kita. Karena kesunyian melatih hati untuk peka mendengar suara Allah. Amin, saudaraku. Kenapa Tuhan mau kita diam dan berbuat? Karena tindakan jauh lebih kuat daripada kata-kata. Satu tindakan ketaatan memberi dampak lebih besar daripada 1000 kalimat rohani yang keluar, yang kau ucapkan atau yang kau tulis di sosial mediamu. Do something, action. Melayani hati Allah itu action. Nggak usah rame, sana sini sana, berisik. Diam dan lakukan. Tindakanmu akan berbicara bagaimana kau melayani hati Allahmu. Amin. Nggak usah ngomong, saya SK, saya suara kebenaran. Kalau kelakuanmu, tindakanmu tidak mencerminkan SK, suara kebenaran, kamu mempermalukan Tuhan. Kenapa sih pastor ngomong begitu? Udah banyak saya ketemu yang begitu-begitu, saudaraku. Saya pencinta suara kebenaran. Makanya saya ajarkan di gereja Rehoboth Semarang, saya ngomong, jangan cuma cinta, tapi jadi pelaku, naik kelas. Amin. Ya, jangan hanya jadi pelaku, naik kelas lagi jadi pengajar. Pengajar itu gimana? Dalam hari-hari hidup ini yang Tuhan mau. Pelayanan, hari-hari hidup bekerja. Terus ketemu keluarga yang toksik, ketemu teman yang toksik, ketemu teman pelayanan yang toksik, ketemu pemimpin yang jahat, ketemu hidup yang tidak gampang, ekonomimu sulit, sakitmu tidak bisa sembuh, ini itu. Tapi kamu menunjukkan bahwa aku punya kualitas bersama dengan Tuhan. Gak berisik, tetap pelayanan, tetap melayani Tuhan dengan baik, dengan luar biasa, di tengah hempasan hidup. Lah orang mulai nyontoh, kok bisa orang ini begitu? Kenapa ya? Apa resepnya ya? Kok bisa ya? Kok bisa kalau orang Semarang kok iso ya? Nah itu kan. Nah disitulah kita jadi terang. Maka firman Tuhan itu jelas akan menunjukkan kepada kita bahwa kita jadi terang di tengah dunia ini. Amin, saudaraku. Kita jadi terang di tengah dunia ini. Nah, maka kita mulai mengerti bahwa pentingnya fokus kita kepada Tuhan itu sangat menentukan bagaimana reaksi kita. Sangat menentukan, saudaraku. Dan Tuhan bisa dimuliakan bukan oleh suara kita, tapi oleh hidup kita.
Matius 5:16 berkata, orang melihat perbuatan, bukan mendengar teori. Amin, saudaraku. Pendeta saya boleh keluar-keluar di mimbar, silahkan. Tapi jemaat mau lihat perbuatanku. Sama orang-orang di sekitarmu yang tidak mengenal Kristus. Tahu Anda pulang pergi gereja pelayanan sibuk, tahu. Tapi mereka mau lihat perbuatanmu. Mungkin keluargamu tidak mendukungmu pelayanan. Ngapain sih pelayanan? Kenapa? Karena mereka tidak melihat perbuatanmu berubah. Amin, saudaraku. Maka renungkan ini baik-baik. Maka mulai hari ini berhenti memberi alasan apapun. Mulai lakukan apa yang kamu tahu benar. Mulai minggu ini pilih diam daripada membela diri. Biarkan Tuhan yang membenarkanmu. Di dalam pelayanan kurangi bicara, lebih kerja keras, lebih action. Karena kesetiaan kecil lebih berharga daripada 1000 visi besar tanpa action. Di dalam karaktermu, jadikan ketaatanmu sebagai gaya hidup. Setiap hari belajar patuh pada tuntunan Roh Kudus. Teduh, fokus. Karena kekristenan sejati bukan diukur dari kerasnya suara, dari indahnya kata, atau ramainya aktivitas, tetapi lebih dari konsistensi hidup di dalam kebenaran. Maka jangan berisik, lakukan saja. Dan biarkan hidupmu berbicara lebih lantang daripada kata-katamu. Amin, saudaraku. Maka Matius 5:16 bisa teraplikasi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Orang bisa lihat, pelayanan opo sih kamu ini? Masih kurang ajar kok sama orang tua. Pasti orang tua ngomong begitu. Apa toh? Pelayanan apa toh? Kamu sibuk di gereja, pelayanan apa? Masih kurang ajar sama orang tua. Atau si suami lihat istrinya, pelayanan apa sih? Kamu aja begitu kok, nggak ngurusin keluarga. Atau si istri lihat suaminya, pelayanan apa sih? Kamu aja kerja aja berantakan kok. Hidup kamu nggak nata anak istrimu. Pelayanan apa sih? Coba renungkan ini, saudaraku. Tetanggamu bisa lihat, apa sih pelayanan apa sih? Sama tetangga kiri berantem, sama tetangga kanan berantem, sama yang depan berantem, sama yang belakang berantem. Apa sih pelayanan apa sih itu? Maka sekali lagi Matius 5:16 ingat baik-baik. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Stop, jangan banyak omong, banyak meleset, banyak omong, banyak salah. Lakuin saja kehendak Allah. Temukan kehendaknya dan lakukan saja. Dan berbuatlah lebat. Rubah hidupmu, berbuahlah hidupmu. Selamat pagi, Tuhan memberkati.